Ada ungkapan yang menarik, Pak. Salah satu teman saya, teman main, dia ikutan testing. Ini kisah nyata, Pak. Di Setiabudi, teman main saya, teman main bola. Dia ikutan testing beasiswa ke Manchester City, Inggris. Karena dia hobinya main bola. Kebetulan dia Inggrisnya jago pisan. Jadi ngomong Inggrisnya sih gak ngomong Sunda we. Saking ku jagona, Pak. Yang kedua, pengetahuannya tentang bola itu sudah hatam. Ceritanya dia ikut beasiswa, testing, Pak, lolos. Ceritanya ke Inggris, ke Manchester City langsung dengan siapa sekarang teh? Pep Guardiola-nya nanti. Ada ungkapan menarik, Pak. Apa kata beliau? Saya tidak menemukan Muslim, tapi saya merasakan Islam. Dan di Indonesia, saya menemukan banyak Muslim, tapi saya tidak merasakan Islam. Coba, Pak, itu luar biasa. Ungkapan yang sederhana tapi keren menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, semoga di subuh yang berkah ini semua amal ibadah yang sudah kita laksanakan bersama semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga seluruh bentuk kekurangan selama kita melaksanakan ibadah, baik yang sifatnya mahdhah maupun ghair mahdhah, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rencana kita ke depan di akhir tahun 2024 ini dan rencana yang sudah kita canangkan di tahun 2025, mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah di subuh hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ghairu muhtaromin. Yang pertama adalah tarikus sholat, orang yang kekeh gitu ya, diajak sholat tidak mau, diajak sholat oleh pemerintah sekalipun, oleh pimpinan negara sekalipun dia tidak mau, maka dia termasuk tarikus sholat dan dia masuk ke dalam golongan ghairu muhtaromin. Yang kedua yaitu zinah muhson. Apa itu zinah muhson? Yaitu orang yang sama-sama punya pasangan yang sah, gitu ya. Jadi dua-duanya sudah punya pasangan yang sah, lalu dia selingkuh, zina, maka itu kategorinya zinah muhson. Dan orang yang zinah muhson itu termasuk ghairu muhtaromin. Yang ketiga adalah murtad. Apa itu murtad? Yaitu orang yang memutuskan keabsahan Islamnya. Murtad terbagi tiga, ada murtad i'tiqadiyah, ada murtad qauliyah, ada murtad fi'liyah. Murtad dengan hati, tekad, murtad dengan ucapan, murtad dengan perbuatan. Oke, kita lanjutkan ke poin yang keempat. Sebelum kita lanjutkan ke poin yang keempat, ada ungkapan yang menarik, Pak. Salah satu teman saya, teman main, dia ikutan testing. Ini kisah nyata, Pak. Di Setiabudi, teman main saya, teman main bola. Dia ikutan testing beasiswa ke Manchester City, Inggris. Karena dia hobinya main bola. Kebetulan dia Inggrisnya jago pisan. Jadi ngomong Inggrisnya sih gak ngomong Sunda we. Saking ku jagona, Pak. Yang kedua, pengetahuannya tentang bola itu sudah hatam. Ceritanya dia ikut beasiswa, testing, Pak, lolos. Ceritanya ke Inggris, ke Manchester City langsung dengan siapa sekarang teh? Pep Guardiola-nya nanti. Ada ungkapan menarik, Pak. Apa kata beliau? Saya tidak menemukan Muslim, tapi saya merasakan Islam. Dan di Indonesia, saya menemukan banyak Muslim, tapi saya tidak merasakan Islam. Coba, Pak, itu luar biasa. Ungkapan yang sederhana tapi keren menurut saya.
Saya waktu di Inggris tadi, saya tidak menemukan Muslim alias minoritas, tapi saya di sana menemukan Islam. Tapi ketika saya di sini di Indonesia, sebagian nggak semuanya. Saya menemukan banyak Muslim, tapi saya tidak merasakan Islam. Artinya apa? Itu yang akan kita bahas di Ghairul Muhtaramin sekarang. Ada kaitannya. Jadi Pak, kata beliau, kita belok sedikitnya. Kenapa sepak bola Eropa itu maju, Pak? Karena tidak ada campur tangan politik di dalam. Murni, olahraga. Satu. Yang kedua, fasilitasnya Pak, kata teman saya itu, Manchester City itu, lapangnya aja 20, Pak. Lapang untuk latihan 20. Itu belum termasuk lapang inti yang suka dipakai tanding. Jadi di pinggirnya itu lapang-lapang untuk latihan ini, latihan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu penanganan medis sangat profesional. Teman saya tepi rapat tijalike diurut ge cager atuh. Tijalike mah apa tuh tijaga bahasa Indonesianya? Tak keseleo Pak. Digip langsung Pak. Padahal saya mati diurut ge cager, langsung digip oleh dokter teh. Wah, pokoknya mah. Itu yang ketiga. Jadi medisnya sangat profesional. Yang keempat Pak, ini tadi yang saya tidak kuat. Apa aja itu? Makanannya di gram. Ripuh cina biasa di Sunda urang dahar segala asyuk cina bala-bala gorengan. Wah, bukan. Itu mah nggak bisa Pak. Jadi ditakar makanan teh sekian. Makanya postur tubuhnya bagus-bagus, fisiknya keren, pas ditosna. Saya tadi ajak cina ka mes pemain. Pak, mes pemain itu bintang 5 Pak. Mes pemain, padahal mes bukan rumah, mes. Jadi mesnya itu hotel bintang 5. Untuk pemain si Brunei ini, David Silva ini, pokoknya mah keren. Dan tadi paling luar biasa. Gajihna cenah, gajihna. Luar biasa. Bayangkan Pak, Cristiano Ronaldo itu gajinya per minggu 35 miliar. Saminggu Pak, 35 miliar. Aduh, Gusti mun abdi kitu kumahanya? Kawin deui jika ada 35 ayam saminggu tuh Pak. Masya Allah, sedap gitu. Jadi luar biasa. Kita kembalilah ke pembahasan ya. Itu sebatas intermezzo ya, pengalaman beliau waktu di sana cerita ke saya. Nah, berikutnya yang keempat adalah yang termasuk Ghairu Muhtaramin adalah al-kafilul harbiyu, yaitu kafir harobi. Apa itu kafir harobi? Wa huwallazi la sulhalahu ma'al muslimin. Jadi kafir harobi itu adalah kafir yang memusuhi Islam. Contohnya siapa? Israel, nggak sami gampang. Data Israel kategorinya kafir harobi. Nah itu mah tidak usah dibahas lagi Pak. Yang menarik ini kafir berikutnya. Nah ini yang menariknya. Wa qalahul afumiyu Fayumiyu, berkata Imam Fayumi, wa kharaja bil harabiyyi salasatu aqsamin. Udah, untuk masalah kafir harobi yang musuh Islam udah jelas contohnya, nggak usah dibahas panjang-panjang. Tapi ini yang menarik, yaitu kafir yang berikutnya. Jadi Syekh Fayumi menjelaskan bahwa kafir itu di luar yang harobi ya, itu salah satu aksamin, terbagi ke dalam 3 bagian. Jadi di luar kafir harobi yang memusuhi Islam, ternyata ada kafir-kafir yang menjadi mitra Islam. Dan kafir yang 3 ini itu haknya sangat dilindungi. Bahkan ada hadis Nabi, riwayat Abu Daud yang menjelaskan bahwa ketika kau mengganggu kafir ini, maka kau menjadi musuhku kelak di akhirat. Tuh, jadi Pak, sangat salah sekali orang mengatakan bahwa Rasul itu intoleran. Justru tidak. Ada hadis yang mengatakan, nanti saya bacakan hadisnya. Yang ujung hadisnya itu menarik Pak. Kalau kau mengganggu kafir ini, maka kau menjadi musuhku kelak di akhirat. Padahal kafir Pak, dibela aku Rasul. Nah, 1, yaitu zimiyu, kafir zimi. Nah, sebutkan dulu ya. Yang kedua, wal muahid, kafir muahid.
Yang ketiga, wal mu'man, kafir mu'man. Ada kafir harobi, udah jelas musuh Islam. Nah ini nih mitra yang ketiga. Yang 3 poin ini. 1 zimi, 2 mu'ahid, yang ketiga mu'man. Nah ini mah dimuliakan oleh Islam. Anu 3 ieu mah. Apa itu kafir zimi? Kafir zimi itu ialah man aqada jizyata ma'al imam au naibihi wa dakhala tahta ahkamil Islam. Fa innahu muhtaramun wa sumiya dzimiyan. Kafir dzimi itu adalah orang kafir yang membayar pajak kepada pemerintah kita yang Islam untuk tinggal di negeri kita. Nah itu kafir dzimi. Saya contohnya. Banyak kan contohnya yang orang asing itu tinggal di kita. Mereka kan banyaknya tidak beragama seperti kita. Maksudnya non muslim lah. Tapi kan mereka bayar pajak, mereka bayar keamanan, mereka bayar listrik di kita, keuntungannya buat kita. Nah itu teh kafir dzimi golongannya. Dan itu haknya dilindungi Pak. Jadi salah besar ketika terjadi bom Bali, betul? Itu teh kafir dzimi, bukan kafir harobi. Makanya salah itu bom Bali teh. Mereka bukan musuh Islam. Mereka bayar pajak, mereka punya visa resmi, mereka punya apa lagi? Surat izin tinggal resmi, mereka pun bayar ke kita, income ke kita ada ke negara, lalu dibom, ya salah besar. Mereka bukan harobi, mereka itu dzimi, ya. Dan ini haknya dilindungi. Yang kedua, kafir muahid. Apa itu kafir muahid? Man aqadal musallata ma'al imam au naibihi min ahli harbi ala tarkil qital fi arba'ati ashhurin au fi asyari sinin. Kafir muahid ialah orang kafir yang berjanji kepada kita sebagai umat muslim dan mempunyai janji kepada pemimpin muslim bahwa saya tidak akan mengganggu Anda. Kita hidup berdampingan secara manusiawi. Tapi bedanya kalau muahid tetap tinggal di negaranya. Kalau harobi mah tinggal kalau dzimi mah tinggal di kita, bayar pajak dan lain-lain. Itu wajib kita lindungi hak-haknya. Kalau kafir muahid, dia menandatangani perjanjian menjadi mitra Islam, tapi dia tetap tinggal di tempatnya, di negaranya, dan dia janji tidak akan mengganggu. Nah ini hadisnya. Ala man dzalama muahidan awin taqasahu au kallafahu fawqa taqatihi au akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsin fa ana hajibuhu ay khosmuhu yaumal qiyamah. Rawahu Abu Daud. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang zalim kepada orang-orang muahid, kafir muahid, mengambil haknya, memperlakukannya tidak manusiawi, terus kau tidak menggajinya ketika kau mempekerjakannya. Apa kata Nabi? Fa ana hajibuhu ay khosmuhu yaumal qiyamah. Aku akan menjadi musuhnya kelak di yaumil qiyamah. Oh. Jadi Rasul itu Pak toleran sekali Rasul mah. Sampai Rasul bilang aku akan menjadi musuhnya ketika kau mengganggu kafir muahid. Kenapa? Karena kafir muahid tidak mengganggu kita. Karena mereka punya perjanjian dengan kita kaum muslimin tidak akan mengganggu dan mereka tetap tinggal di tempatnya. Nah, itu kafir muahid. Kita tidak boleh mengganggunya. Yang ketiga kafir mu'man. Apa itu kafir mu'man? Wa huwa man aqadal amana ma'al ba'dil muslimin fi arba'ati ashhurin faqat. Kafir mu'man itu ialah orang kafir yang ada di bawah jaminan kita keamanannya. Maksudnya bagaimana? Mohon maaf, orang kafir yang miskin, itu kan dia tidak mengganggu,
dia ada di lingkungan kita, gitu kan, maka dia kategorinya kafir mukmin. Haknya masih dilindungi oleh kita, bahkan harus dilindungi oleh kita, karena mereka adalah orang yang minta perlindungan ke kita kaum muslimin. Nah, hati-hati matakna ketika ada non muslim di sekitar kita, kita deteksi dulu nih. Satu, dia harobi atau bukan. Dua, dia zimi atau bukan. Tiga, muahid atau bukan. Empat, mukman atau bukan. Udah jelas kalau yang harobi mah udah jelas musuh Islam secara fikih kan gitu. Tapi kalau yang tiga ini itu wajib kita lindungi hak-haknya. Siapa yang pertama tadi? Yang pertama, itu kan kebiaya. Yang pertama harobi, dua zimi, tiga muahid, empat mukman. Sekali deh, satu harobi, dua zimi, tiga muahid, empat mukman. Apa itu kafir harobi? Memusuhi Islam. Kafir zimi, terus tiga mengganggu kita, maka haknya kita lindungi. Kafir muahid, yang berjanji kepada kaum muslim tidak akan mengganggu. Dan dia tetap tinggal di mana? Di tempatnya. Kafir mukmin yang ada di bawah jaminan kaum muslim. Apa segitu apa? Hilap deh mal. Hilap, nggak sementara hilap begitu, nggak sih gancang. Menariknya kembali ke istilah yang tadi. Ya, kita lanjutkan. Saya tidak menemukan muslim, tapi saya menemukan Islam. Sedangkan di Indonesia, saya menemukan muslim, tapi saya tidak merasakan Islam. Ini Pak akan kita bahas. Jadi ada kafir, ada kufur, itu beda. Sekali deh, ada kafir yang empat tadi, ada kufur. Beda apa kafir jeung kufur teh? Bedanya gimana? Bisa jadi orangnya mah kafir, tapi perilakunya Islam. Seperti kalimat tadi, saya tidak menemukan muslim, tapi saya menemukan Islam. Orang nama non muslim, tapi perilakunya perilaku Rasulullah. Dalam artian, buang sampah di tempatnya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu kan akhlak Rasulullah. Jadi, kalau bicara kafir, Pak, kita bicara identitas. KTP lah. Itu. Tapi kalau bicara kufur, bisa jadi KTP nama Islam, tapi kelakuanana. Nah, jadi kesimpulan sederhananya, kafir mah identitas, kalau kufur mah perilaku. Bisa jadi KTP nama Islam, tapi kufur kelakuanana. Bukan berarti dia kafir, bukan. Tapi kufur itu akhlaknya. Gitu, paham sampai sini? Ya, kalau kafir bicara orangnya, kalau kufur bicara akhlaknya, perilakunya. Sekali lagi, kalau kafir bicara orangnya, gitu kan, identitasnya, kalau kufur akhlaknya. Nah, wal kufru lugotan satrun nikmati. Nah, ini sekarang rasa tadi ya, oke sebetulnya nama sudah terasa sampai sini pun. Wal kufru dan kufur lugotan menurut bahasa satrun nikmati, yaitu menutupi nikmat. Pak, minta udud lah sabatang. Nah, wow. Padahal di nasakuna ayah sabungkus. Nah, eta teh kufur, Pak. Awas, hati-hati. Pak, ciklah supaya silaturahmi tidak putus, minjam 100. Padahal ayah ada dia ngomong Allah, dia menutupi nikmat yang telah Allah berikan kepada dengan masa 1000, dia bilang tidak ada. Berarti dia sudah kufur. Sitrun nikmah kalimat nauge. Contoh lain. Menutupi nikmat, cok ibu-ibu, contoh menutupi nikmat kumaha contohna. Menutupi nikmat contohna nu lain aya teu. Nah itu repeh bu teh. Aya soraan itu. Menutupi nikmat contoh yang lain.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ku Allah geus dikasih mata, geus dikasih telinga, geus dikasih hidung, geus dikasih mulut dan lisannya, tapi masih dipakai terhadap sesuatu yang Allah tidak suka, maka kita sudah kufur pada hakikatnya. So, Pak, betul tidak? Kan menutupi nikmat. Nikmat itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nikmat punya mata untuk ibadah, nikmat punya hidung, mulut, telinga dan lain sebagainya untuk apa teteh? Untuk ibadah. Ayeuna dipakai sesuatu atau digunakan untuk sesuatu yang Allah tidak suka. Berarti kufur. Najan KTP Islam itu. Tuh, geuning geus karasa apanya? Matakna kita harus banyak apa? Istighfar, Pak. Jadi banyak kufur yang tidak terasa oleh kita. Masya Allah. Wa huwa asatru wa fi syar'i inkaru ma ulima bidorurati muji'u rasulin bih. Secara syara ingkar terhadap apa-apa yang datang dari Rasul. Nah, eta kufur secara syara. Tidak meyakini gitu bahwa Rasul itu akhlaknya bagus, bahwa akhlak Rasul itu luar biasa dan lain sebagainya. Nah, maka wayan qasimu ila arba'ati aqsamin, maka kufur tersebut itu menurut Imam Nawawi terbagi lagi menjadi 4. Berarti cenah 4. Kafir terbagi berapa tadi? 4. Kufur terbagi 4 juga. Jadi ada 8 ya nya. So, memang karena kufur. Kafir terbagi 4. 1 2 3 4. Nah, ayeuna kita bicara kufur. Kufur juga apa terbagi 4. Nah, sekarang kita tanya diri kita ya. Kita ada di posisi mana nih? Kufur kita. Mau tidak mau termasuk saya yang bicara. Nah, yang pertama al-awalu. Fakufrul inkari. Yang pertama adalah kufur ingkar. Apa itu kufur ingkar? Huwa alla ya'rifallaha aslan wala tarifa bihi. Kufur ingkar itu adalah kufurnya seseorang yang tidak tahu kepada Allah dan dia tidak mau mencari tahu. Gitu. Kumaha sana? Kufur ingkar itu orang yang tidak tahu kepada Allah sebagai Tuhannya dan dia tidak mau tahu. Nyaman kieu hirupna gitu. Nah, eta teh kufur naon? Kufur ingkar. Kita di situ ada nggak di situ? Kita termasuk ini nggak? Tidak, atuh pa naudzubillah ulah ieu mah nya. Ieu mah kafir teh kayak kadituna teh. Jadi golongan pertama aman. Jik, deteksi golongan kedua. Nu kadua wa kufrul juhudi. Kufur juhud. Wah, kerennya namanya kufur juhud. Padahal juhud itu kan konotasinya selalu baiknya. Orang yang juhud. Maaf Pak, orang juhud bukan berarti tidak boleh kaya Pak. Dan juhud mah urusan hati, juhud mah. Bukan urusan dohir. Gitu. Wah naon kiai teh mobilna alus. Imah gedong teu juhud pisan. Hubunganana juhud jeung mobil. Hubunganna juhud jeung imah gedong da juhud masalah hate. Gitu. Ada ulah salah tafsir masalah juhud. Gitu. Imah mobilna Alphard, hiji Fortuner, nu hiji Pajero. Nu bogana teh kiai, boga pasantren ongkoh. Kiai teh teu juhud pisan. Mobil alus tilu-tilu. Pemajikan saopat-opat nanaonan teu juhud pisan. Kamana we ngomongna teh hubunganna juhud jeung mobil mah da juhud masalah hate.
Itu. Ayatnya geuning Nabi Sulaiman. Orang terkaya sedunia, apakah beliau tidak juhud? Beliau juhud. Jadi maksudnya juhud teh Pak inti nama si harta teh ulah masuk kana hati sakitu. Tong ngahalangan kana ibadah. Jika Korun geuning, sebelum dia kaya, wow hebat kan ibadahna Korun zaman Nabi Musa. Tapi setelah jadi kaya kumaha ibadahna. Nah etan ulah teh harus jadi orang kaya kita. Juhud mah urusan hati juhud. Bukan urusan dohir. Nah, kufur juhud itu ialah huwa ayya'rifallaha biqalbihi wala yukirro bilisanihi ka kufri iblis wal yahudi. Jadi kufur juhud itu dia mengakui hatinya mah. Mengakui apa? Mengakui Allah. Hatinya. Tapi wala yukirro bilisani, lisannya nggak ngomong. Nggak mau syahadat. Lisannya. Hati mengakui tapi lisan tidak. Ternyata kufur juhud. Contohnya siapa? Iblis wal Yahudi dan Yahudi. Yahudi itu mengakui Pak. Yahudi itu mengakui sebetulnya mah. Tapi lisannya gengsi lisannya nggak mau mengakui. Akhirnya dia termasuk golongan kufur. Kufurnya kufur juhud. Gitu. Jadi apanya namanya? Karek apal ayeuna apanya? Oh, 50 tahun di dunia. Karek apa aja kufur juhud bieu. Kan baik gitu lumayannya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tadi kufur naon cenah? Kufur juhud. Berikutnya wa kufrul inad. Naon cenah? Kufur inad. Apa itu kufur inad? Huwa ayyarifallaha biqalbi wa ya'tarifa bilisani wala yadi nabi. Hatinya mengakui, lisannya berikrar, tapi wala yadi nabi, perbuatannya tidak. Lisan mengakui, hati komonya, hati mengakui, lisan mengakui, tapi wala yadina. Yadina di sini yadun maksudnya perbuatannya tidak. Contohnya siapa? Ka kufri Abi Thalib. Siapa Abi Thalib deh? Pamannya Nabi. Sok, enak ya, kayaknya ya kita tes sirah nabawi yang sangat sederhana dan sangat mendasar. Ibu-ibu heula, bapak-bapak ulah bakal nyarios. Ibu-ibu putra Rasul ada berapa semuanya? Seberapa Bu? Cing tarik tuh 7. Coba ayeuna bapak-bapakeun. Nu 7 teh saha wae? Eta mah cucu atuh Hasan Husain mah ayeuna cuy eta mah. Ayo Pak Khairul Iman ye. Qasim, ada lagi? 7 ya. Ibrahim. Watiwa ya deui. Mukulsum terus. Makanya Bani Syafaat itu kok. Putra-putri Nabi 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Abdullah, Qasim, Ibrahim. Perempuan Fatimah, Zainab, kalau dirunutkan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Nah, gitu. Fatimah itu Bapak Ibu adalah ratunya Maharatu perempuan-perempuan muslimah. Gelarnya Siti Fatimah Ibu
maha ratunya ratu-ratu kaum muslimin, yang muslimah maksudnya. Bahkan ketika Siti Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali, Bapak Ibu, itu arasy Allah, surga Allah, terus kursinya Allah, semua dihias oleh Allah, merayakan, meresepsikan pernikahan dua insan agung, Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Bahkan kata Allah, hai malaikat, tutup semua pintu neraka. Wahai para bidadari, menyanyilah kalian di surga. Duka nyanyi nawan, duka nyanyi Jayanti, kemudian duka nyanyi hafal gitu. Jadi pernikahan dua insan ini luar biasa. Pohon-pohon tuba di surga itu yang menjadi cikal bakal saripatinya Siti Fatimah itu pohon tuba kan, pohon tuba yang ada di surga sebelah kanan pintu surga kata Nabi. Itu dihias, wah pokoknya mantap ya lah pernikahan. Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang terjaga ibadahnya. Fatimah Az-Zahra, artinya Az-Zahra itu yang terjaga ibadahnya. Karena Fatimah itu menurut riwayat, Pak, haidnya hanya 1 kali ketika dia balik. Siti Fatimah haidnya cuma 1 kali pas dia menginjak balik. Begitu. Terus yang kedua, ketika melahirkan Hasan Hussein, itu nifasnya hanya sedikit sebentar. Jadi melahirkan pada asar, maghrib bisa udah sholat lagi. Makanya Az-Zahra gelarnya yang terjaga ibadahnya. Terus yang pertama kali menyusul Rasul adalah Sayyidah Fatimah. Dalam barzah, Rasul akan meninggal, kata Rasul, wahai Fatimah anakku, janganlah kau menangis. Kenapa baginda ayahanda? Aku sedih melihat kau akan meninggalkan dunia ini. Karena setelah aku wafat, kau yang akan menyusulku berikutnya. Oh, bunga Pak Siti Fatimah dikitukeun teh. Bahagia, benar baginda, benar ayahanda, betul kau yang akan meninggal berikutnya. Namun Bapak, Pak, cek orang tua Pak teh tong sedih. Sanggeus Bapak maot, kayak anjeun nu rek maot. Amit terus kitu jawabanna ya. Lamun kolot orang rek maot ngomong gitu Pak, dijamin Bapak moal enak tidur, moal enak makan, moal enak minum, moal kapikiran weh bener gitunya orang rek maot berikutna terus ada pikiran. Siti Fatimah mah enggak, bahagia Pak, bahagia karena akan menyusul baginda berikut gitu. Boleh lagi kufur inad. Apa itu kufur inad? Hati meyakini, tahu akan adanya Allah, lisan juga mengakui itu, tapi perbuatan tidak. Seperti siapa? Kakufri Abi Thalib. Seperti kufurnya Abi Thalib, pamannya Rasulullah. Tinggal dipayah. Makanya turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha, itu awal mulanya. Ya Allah, bukankah Abu Thalib selama ini yang membela dakwah saya ya Allah? Bukankah pamanku Abu Thalib yang selama ini melindungi saya dari kaum Quraisy yang zalim ya Allah? Tapi kenapa ya Rabb kau tidak menakdirkannya menjadi kaum muslimin seperti yang lain? Turun Pak ayat eta. Innaka la tahdi man ahbabta. Hei Muhammad, innaka hei Muhammad, sesungguhnya kau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, yaitu Abu Thalib. Walakinnallah, akan tetapi aku, walakinnallaha yahdi may yasha, tapi aku yang punya hidayah, bukan kamu. Aku akan memberikan kepada siapa-siapa yang mayasya aku kehendaki. Bayangkan Pak, sekelas Rasulullah, raja makhluk di seluruh alam semesta ini, tidak bisa Pak mengajak pamannya sendiri masuk Islam. Padahal serumah dengan Rasul, sebelum nikahnya, serumah dengan Rasul, melihat akhlak Rasul, mendengar perkataan hikmahnya Rasul saat itu. Wah, itu kurang kumaha.
Heuda Allah yang punya kuasa atuh Pak. Contoh lain Nabi Nuh, gelarna ulul azmi, ya kan? Umurna seberapa tahun Nabi Nuh? Biasa kirang sekedik, biasa kirangan kirang 980 tahun Pak. Umurnya Nabi Nuh itu 980 tahun. Bayangkan Pak, kesel tuh nyata 800 tahun 800 tahun hirup. Berapa lama beliau dakwah? 800 tahun. 800 tahun. Berapa yang iman? 80 orang. 800 bagi 80 seberapa? 10 tahun hiji. Dakwah 10 tahun hiji nu iman. Dakwah 10 tahun hiji. Kita mau dirata-ratakeun Pak Cepi. 10. Di ujung kekesalanana Nabi Nuh naik ke atas gunung. Ya Allah, ini baca surat Nuh ada tuh kisahnya. Surat Nuh juz 29. Muncak bahasa Sundana makinya mirada dramatis pakai Sunda. Ya Allah, abi teh geus pusing. 800 tahun yeuh ngajak ka iman, ngajak iman ya ka jelema-jelema. Eta setiap abi ceramah beungeut ditutupan ku baju, ceuy tutupan ku leungeun. Ah geus lieur Gusti abi mah ayeuna mah ngaku mah Gusti we ayeuna mah lah. Podaran kabeh teu naon geus lieur abi mah. Kumaha ajak Allah geudik. Oh geus teu kuat nu. Heeh Gusti geus pusing ya jelema ampun. Barada gong pisan jelema ye 800 tahun di ceramah nu balik. Oh barada gong. Oke nu, baik kamu sudah tidak kuat. Iya ya Rob. Baik kalau begitu. Kau naik ke atas gunung, kau buat perahu. Nah, Gusti non hubunganana ini jeung perahu kan gitunya. Makin lieur ta Nabi Nuh harita. Ya namanya juga nabinya dengan Rasul ulul azmi gelarnya. Tidak banyak nanya. Langsung bikin perahu di atas bukit. Wah, harita Pak, kaum musyrikin, kafirin harita makin menjadi-jadi pangahina. Wah, Nuh gelo. Stres, cenah euy dakwah capek 800 tahun. Nu imangan sabeuna 80 orang. Nyieun perahu di luhur gunung rek berlabuh ke mana? Terus we Nabi Nuh teh bikin perahu. Hatina mah panas pada manusiawi itu dihina dan lain-lain. Perahu geus jadi, Pak. Perahu geus jadi. No, sudah selesai. Sudah ya Rob. Ajak seluruh makhluk yang berpasang-pasangan kan ya. Ajak seluruh makhluk yang berpasang-pasangan. Termasuk kaummu yang 80 orang itu semua masuk. Terus masuk Pak karena apa? Karena perahu kan. Level paling bawah itu hewan-hewan melata, hewan buas. Anu level anu kaduanya itu hewan-hewan anu biasa, level pangluhurna manusia pangluhurna. Geus naon namanya teh? Geus naik kaluhur kapal, Pak. Maka Allah mengeluarkan apa? Air dari setiap pori-pori bumi. Jadi laut ditamplokeun, ditumpahkan ke darat, dan di darat semua pori-pori tanah mengeluarkan air. Sehingga dunia ini terendam. Semuanya Pak. Sedunia terendam, dia bukan Jazirah Arab saja. Sadunia terendam. Bahkan mohon maaf Pak, ini jarang diceritakan. Saking apa? Saking kufurnya kaum Nabi Nuh saat itu. Setelah setelah perahu jadi Pak. Itu orang-orang kafir Pak saat itu. Semua berak berjamaah di kapal tersebut. Teu pusing kumaha Nabi Nuh Pak. Ieu kaum aya nu kieu nya. Sageuleuh-geuleuhna lah misalkeunnya orang dieu lah da mungkin nya ayeuna berak di masjid. Misalkeun geuleuh ka pengurusna gitu, ka pengurus DKM misalnya. Ngompol di masjid. Berak di masjid kan teu nya. Ieu mah teuing-teuingeun atuh Pak, apa teuing-teuingeun bahasa Indonesianya? Oh eta terlalu cek Bang Haji ini terlalu. Atuh Nabi Nuh teh kudu ngabersihan Pak. Semua naik. Kumaha cek Nabi Nuh. Lamun pakai bahasa kita nih, bahasa kita.
Hewan buas hadir, hadir. Hewan yang ini, yang jinak ayah. Kaumku ada semua nggak ada cuy. Kela. Cak Nabi Nuh. Ada yang lihat anak saya nggak? Lihat anak saya nggak? Mana anak saya? Ayah kan, Syam ngacung, Ham ngacung, anak kedua, Syam pertama, Ham kedua. Kanan, mana Kanan, yang ketiga, mana anak yang bungsu? Ainu ngacung. Ya Rasulullah, Kanan tidak mau ikut bersama kita, karena dia tidak mau disangka gila seperti kita. Naik perahu luar gunung, mereka mana? Gitu kan? Langsung Nabi Nuh naik ke atas, nancek orang mah, nutihang teh gening. Oh, leluhur. Dan Nabi Nuh kalau pakai bahasa kita gini, ngagarwan dina bahasa Quran aja, cuman saya terjemahkan biar dramatis kisahnya. Kanan. Gitu pan bahasa memanggil. Kesini ikut papi. Pakai bahasa gaul gitu. Kumaha katakan tidak papi. Saya tidak mau disangka gila naik perahu di atas gunung. Sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma, kalau bahasa Qurannya begitu. Saya akan naik ke atas gunung aja kalau misalkan emang mau banjir. Kan gitu. Sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma. Jangan Kanan, Allah lagi marah. Malah, naik perahu juga nu gelo. Gitu bahasa kita. Ya udah pasrah. Anak Nabi, Pak. Tekurang kuma anak Nabi tah. Tadi mah paman atau namanya bukan darah langsung. Iya mah darah langsung. Kalau Allah tidak berkehendak ya sudah. Makanya hati-hati Pak. Hati-hati anak-anak kita nih. Hati-hati. Sudah saya bahas kan, antara ilmu agama dengan ilmu umum sejajar. Seimbangkan. Privat, fisika, matematika, biologi, kimia bagus. Tapi hati-hati, agamanya pun harus diperhatikan. Gitu. Siapa deh contohnya? Istri Nabi Lut, istri Nabi. Istri Nabi. Diazab Allah. Istri Nabi. Ada suami Nabi. Sahadai. Ibu ada lagi? Nyasa itulah intinya mah. Saya mikir bahkan Pak ini kata-kata, ini ada nih kata-kata Abi Thalibnya ada di sini, dikutip oleh Imam Nawawi. Apa kata Abu Thalib? Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin. Ini kata-kata Abu Thalib, dikutip oleh Imam Nawawi di sejarahnya. Min khairi adyanil bariyati dinan. Laulal malamtu aw hadaru masabatin. Lawajadtani samhan bidzaka mubinan. Ini kata Abu Thalib, Pak. Apa artinya? Sesungguhnya aku meyakini bahwa agamanya Muhammad min khairi adyan, sebaik-baiknya agama. Agama siapa? Bariyati dinan, agama manusia. Abu Thalib bilang begitu, Pak. Kan lisan mengakui kan kafir juhud mah, kafir inad mah. Da abi teh yakin, ya Muhammad teh benar. Perkataannya, perilakunya, agamanya saya yakin itu. Cek Abu Thalib teh. Akan tetapi laulal malam tu hadaru masabatin. Cuman bagaimana kata orang nanti? Aku ini pemimpin Quraisy. Yang dari dulu mencanangkan, memprogramkan, bahkan melestarikan berhala Lata Uzamana harus disembah dan jangan menyembah yang lain. Ayeuna saya kudu iman ka budak nu kamari. Bagaimana kata dunia? Kabayang deh, Pak. Jadi orang yang menjadi pionir penyembah berhala, menjadi produsen, bahkan menjadi orang yang paling vokal mengajak untuk menjaga berhala, tiba-tiba harus iman kepada keponakan yang dikategorikan masih muda lah. Ongkoh mana teh ngajak harus tarikeun berhala, tapi geuning mana asup Islam.
laulal malam tu au hadaru masabatin. Lamun teu gengsi udah rek asup Islam urang teu kan era. Kebayangan kumaha ta ekspresinya Abu Thalib saat itu. Jadi bimbang Pak beliau, bimbang. Di sisi lain hatinya meyakini karena memang itu keponakannya jujur al-amin. Tidak pernah dia berbohong. Semua perkataan perilakunya hikmah semua. Tapi gengsi atuh kumaha ya urang ya. Lau jadtani samhan bidzaka mubinan. Kalau seandainya saya tidak gengsi terhadap semua kaum Quraisy, maka lau jadtani samhan bidzaka mubinan. Saya akan beriman kepada Muhammad. Akan sholat seperti Muhammad. Akan berzakat seperti yang Nabi Muhammad anjurkan. Berpuasa dan lain sebagainya. Tapi karena gengsi, nah hikmahna naon Pak? Hikmahna jangan gengsi mengakui misalnya orang yang junior di bawah kita, dia jauh lebih soleh daripada kita, akui. Misalnya Bapak punya di kelas atau punya saudara, lebih soleh, tahajudnya lebih keren, duaan lebih, akui itu, najan dia budak kamari. Akui kesolehan orang lain, akui kelebihan orang lain. Begitu. Wa amma yang keempat ya, sebentar lagi tanggung. Wa amma kufrun nifaq, yang terakhir kufur nifaq. Apa itu? Ayyakirra bilisani wala ya'taqida biqalbi intaha. Ngomong doang weh. Nyalah saya yakin Allah ada, saya yakin Nabi Allah utusan Allah. Lisan mah ngomong tapi hatina naon tuh percaya taman nifaq munafik atuh. Kufur nifaq itu kufur munafik. Jadi lisan berkata A, hatinya B. Eta kufur naon? Kufur nifaq. Catatan sedikit, Pak. Faraun qala al-Barawi waladina qalahu Sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani Anis Subki anna ammahu Aba Thalib bada an tuwfiya ahya'ullahu ta'ala wa amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, ini ada qaul ya, ini pendapat ulama yang lain. Karena ada yang berpendapat Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir. Ya kafir yang tadi, kufur inad. Tapi ada imam lain yang mengatakan bahwa sesuai dengan literatur pendidikan atau ilmu pada saat itu, ada yang mengatakan bahwa ana ammahu sallallahu alaihi wasallam Aba Thalibin, sesungguhnya Abu Thalib ketika wafat, ba'da antuwfiya, setelah wafat, ahyahullahu ta'ala, Allah menghidupkannya lagi. Ini menurut sebagian versi ya, menurut sebagian versi. Allah menghidupkannya lagi. Lalu wa amanna bin Nabi, lalu dia beriman kepada Nabi alias bersyahadat. Jadi sudah meninggal. Menurut sebagian pendapat mah dihidupkan lagi ku Allah teh. Lalu dia bersyahadat kepada Nabi. Gitu kan? Lalu dia wafat lagi. Jadi wafat dalam keadaan muslim. Sebagai penghormatan terhadap jasanya terhadap Nabi, itu sebagian versi. Tapi sebagian versi ada yang mengatakan ya udah itu mah meninggal dalam keadaan kufur. Cuman kufurnya kufur inad gitu. Nah, pertanyaannya, kita ada di kufur mana ya? Kufur juhudkah? Kufur inadkah? Atau kufur nifak? Nah ya. Sok, termasuk lu mana? Tidak ada, yakin? Yakin? Oh, kudu yakin, kudu optimis, Bu, kudu optimis. Kudu optimis. Tapi lamun dideteksi pasti bakal karasa. Sehat. Periksa ku dokter. Oh, Bapak mohon maaf, ini Bapak dapat ininya, ini kepanggih ku dokter mah. Raditu billahi robba. Sakit tuh bakal kapanggih dah. Aku ridho Tuhan Allah sebagai Tuhanku. Eta kan raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Itu kan belum selesai. Ada syarahnya. Apa syarahnya? Maka aku ridho. Ridho apa? Ridho diperintah oleh Allah. 2, aku pun ridho
menjauhi larangan Allah. Ayeuna pertanyaanana, kan urang teh geus ridhonya Allah sebagai Tuhanku, berarti ridho dititah ku Allah, ridho oge dicarek ku Allah. Ini kenyataanana masih ada larangan Allah yang dilaksanakan, berarti kita teh lisan ongkoh iman, tapi kalakuan tidak sejalan, itu artinya kufur nifak. Alah geuning nyanya, karasa panjang geus digitukeun, nyanya geuning urang teh kufur kene. Kudu kumaha atuh? Gampang, istighfar yang banyak. Sakitu we. Apalagi sok iwati istighfar, Pak, istighfar. Perbanyak istighfar we ayeuna mah. Termasuk saya yang ngomong. Banyak istighfar. Jadi banyak yang gak sejalan sebetulnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena teh. Terus salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tok kudu diterjemahkan semua awalnya wungkul inna sholati, sesungguhnya salatku lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Geuning keur salat ingat akan lain. Ongko salat teh keur Allah, tapi pas Allahu Akbar bray ingatan teh. Banyak yang tidak sesuainya kita mah sebetulna teh. Ingat kana eupan, kana esen, kana kroto. Ingat karena iya geuning endog ku koneng nang ke jang eupan campur jeung esen jeung kroto. Nya, karasa apa nya geus digitukeun. Makanya kata Nabi, banyakeun istighfar we malah. Banyak istighfar. Berapa kali? Tong dihitung. Meskipun Nabi mencontohkan 100, kita mah dosanya banyak atuh, Pak. Sing banyak we. Da ayatnya tidak hanya itu, ayat ada banyak ayat lain yang menerangkan bahwa di krong kasiro itu tidak terhitung. Pan istighfar teh dikir teh. Sok sing banyak. Nah, Ibu ada pertanyaan dari ibu-ibu? Aman Bapak-bapak? Aman. Oke, kesimpulan heula kesimpulan. Kufur dan kafir apa perbedaannya? Kafir heula. Kafir mah bicara status, identitas. Kalau kufur perbuatannya. Kafir terbagi 4. 1 harobi, 2 zimmi, 3 muahid, 4 mu'man. Sekali lagi, kafir harobi, kafir zimmi, kafir muahid, kafir mu'man. Artinya apa? Tontonnya YouTube, nanya ada pasti lupa deh lah guys. Nah, enggak kapan ke ibu sekretaris saya teruskan. Ya. Kufur ada 4. 1 kufur. Karek ya ampun. Kufur ingkar. 2 juhud. 3 inad. 4 nifaq. Apa artinya? Tonton YouTube nanya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Nah, tidak ada kuota, ada Bapak Sekretaris. Nah, gitu ya. Cukup sekian untuk pengajian di pagi yang berkah ini. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, berkah rezeki kita, soleh-soleh anak dan cucu kita. Mudah-mudahan semua harapan kita di akhir tahun 2024 dan di awal tahun 2025. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam keberkahan dan ridhonya Allah. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.